meeting and I will show you my PowerPoint. But before that, let's start our class today by having a prayer. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Okay, I'm sharing my screen now. Please confirm if you can see my PowerPoint clearly. Sorry, salah pencet. Okay, everyone, please confirm to me if you can see my PowerPoint clearly. Jelas ya? Oke, baik. Thank you, Aura, for giving confirmation. I hope the others also clear enough to see ya. Kalau ada ngeblur-ngeblur, bilang aja. Kalau ada nge-lag juga. Okay, now let's have a review first. This is our last meeting. We discussed about fase zat. Nah, ada berapa kemarin fase zat yang kita pelajari? Nih, Mister tunjukkan ya. Nah, mungkin bagi yang lupa atau bagi yang kemarin tidak sempat ikut kelas, adalah fase zat yang sudah kita pelajari kemarin ada 4. Padat itu simbolnya S, cair atau liquid simbolnya L, gas simbolnya G, larutan simbolnya AQ. Nah, ini contoh-contohnya, mana aja yang zat solid, mana aja yang cair, larutan, dan gas. For today, we will focus on one of those. Salah satu dari keempat fase zat ini, yaitu adalah fase gas. Ya, salah satunya adalah fase gas. Parameter yang penting digunakan dalam kesetimbangan kimia ini pada fase gas adalah yang disebut dengan tekanan parsial atau partial pressure. Apa itu tekanan parsial? Oke, mari kita bahas. Kita mulai dulu dengan ada 2 kata di sini ya. Apa itu tekanan parsial? Kita mulai dulu dengan tekanan dulu. Tekanan, nah ini karena ini fasenya gas ya. Contohnya adalah misal ketika kalian meniup balon, nah balonnya itu mengembang. Nah dari dalam itu balon itu tertekan atau mendapat tekanan dari gas-gas yang kalian tiup. Nah makanya dia mengembang. Atau contoh lain ketika kalian pakai sepeda atau motor atau mobil gitu ya. Ketika kalian pakai sepeda, kalian pencet bagian ban, kalau dia empuk, nah dia berarti artinya tekanannya kecil. Tapi kalau kalian pencet, oh keras ternyata, berarti tekanannya tinggi. Nah, that is what we call tekanan. Nah, sekarang parsial. Istilah parsial. Kita akan bahas apa itu parsial, cuman sebelum itu, I would like to ask you, sebelum di kelas kimia ini, kata parsial, di mana kalian pernah mendengar? Pada kata apa? You can answer through your voice or through chat. It's okay. Kalau belum pernah, bilang aja belum pernah. Kalau pernah, di bagian apa ya dulu? Pas apa ya? Oh, belum pernah ya, parsial ya. Oke. Belum pernah mendengar kata parsial, baik. Ada 2 pendekatan untuk memahami kata ini. Parsial, ini bahasa Inggris adalah partial ya, tulisan partial. Dari kata part. Apa artinya part? Kalau bahasa Indonesianya part.
Bagian gitu kan. Bagian, yes, bagian. Part itu bagian ya. Nah, berarti parsial itu adalah kata-kata sebagian. Ini bisa diartikan atau bisa dibahasakan secara umum adalah sebagian. Tekanan parsial, tekanan sebagian. Atau tekanan part komponen. Tekanan bagian tertentu gitu ya. Nah, jadi ada tekanan parsial, ada juga lawannya, yaitu tekanan total. Nah, kalau total itu keseluruhan. Nah, kalau misalnya kalian yang sehari-hari ya, misal di gips, itu ada yang namanya beasiswa, mungkin beberapa dari kalian mendapatkan beasiswa gitu ya. Ada dua jenis beasiswa kalau di gips. Ada yang namanya beasiswa parsial, ada juga yang namanya beasiswa penuh atau total. Kalau total ini semuanya dibiayai atau free lah ya, gampangannya. Tapi kalau parsial hanya sebagian saja yang free, yang lainnya bayar. Misalkan, ini kita bandingkan ya, misal kalau beasiswa yang parsial itu kayak gimana sih? Nah, jadi kalau biaya sekolah atau beasiswa gitu ya, itu kan ada nih bagian-bagiannya, ada yang mungkin uang SPP atau uang gedung atau buku, nah, dan lain-lain gitu ya. Misalkan ini adalah komponen-komponennya. Yang disebut dengan beasiswa total, total itu berarti secara keseluruhan nih. Semua ini kalau dapat tunjangan atau dapat pembayaran gratis di SPP, uang gedung, buku, dan lainnya, artinya mendapat beasiswa total atau penuh. Tapi kalau hanya free bagian SPP aja, nah artinya dia dapat beasiswa parsial. Parsial di bagian SPP, artinya uang gedung sama buku masih harus bayar sendiri. Nah, mengapa tekanan parsial ini tadi beasiswa parsial ya. Jadi parsial tuh kayak gitu pengertiannya. Bagian, ada parsial, ada total. Kalau cuma dapat buku doang ya berarti beasiswa parsial juga gitu ya. Nah, sekarang kembali ke tekanan parsial. Apa hubungannya gas sama tekanan parsial gitu ya? Nah, mari kita lihat ini. Yang sehari-hari kita saksikan, gas buang kendaraan. Nah, walaupun ini sama-sama disebut gas buang kendaraan, tapi dia banyak komponennya. Ada CO2, ada CO gitu ya. Ada gas CO2, ada gas karbon monoksida, ada H2O mungkin dalam bentuk uap. Ada macam-macam komponen. Nah, kalau tekanan semua ini dihitung keseluruhan, ya namanya tekanan total. Kalau dihitung. Tapi kalau misalnya yang dihitung adalah CO2 doang, ini artinya yang terhitung adalah tekanan parsial CO2. Kalau H2O, sebutannya adalah tekanan parsial H2O. Nah, ini contoh pertama, gas buang kendaraan. Ternyata tidak hanya satu zat saja di dalam gas buang kendaraan. Ada bermacam-macam. Seperti ini ya contohnya ya. Contoh lain lagi, nah, gas LPG. Gas LPG itu juga merupakan campuran dari berbagai gas. Ada C3H8, C4H10, dan lain-lain ya. Jadi kalau total tekanannya diukur, dia disebut tekanan total. Tapi kalau hanya salah satu, hanya ini aja, ya ini namanya tekanan parsial salah satu komponen, C3H8. Contoh lain, nah ini yang di sekitar kita sekarang ini, udara. Udara itu tidak hanya satu zat saja yang menyusun, tapi banyak. Ada nitrogen, N2, ada oksigen, ada argon, ada CO2, dan lain sebagainya. Nah, jadi gini, tekanan parsial ini nanti akan digunakan ketika menyatakan
tekanan salah satu komponen pada campuran gas. Nah, mari kita membahas simbolisasinya. Misalkan Mister memiliki ini ya, dalam wadah ada bulat-bulat merah dan hitam. Itu Mister misalkan kalau yang hitam itu adalah gas A. Gas A. Kalau yang merah itu adalah gas B, molekul-molekul atau partikel-partikel gas A dan B. P total itu adalah tekanan total, simbol untuk tekanan total. Kemudian untuk gas A, nah ada istilah yang namanya PA. Nah ini untuk tekanan parsial gas A. Ada juga PB, berarti PB ini tekanan parsial gas B. Nah, sekarang kita lihat di dalam wadah, ada gas apa aja di sini? Ada A dan B. Ada A dan B. Kalau ada A dan B, maka tekanan total itu dinyatakan dengan PA, tekanan parsial A, ditambah PB, tekanan parsial B. Sekarang kalau ini kasusnya, dalam wadah ada ini nih. Maka P totalnya bisa dinyatakan dalam apa nih? PA plus PC. PA plus PC. Thank you. PA plus PC. Kalau yang ini? Yang jawab lewat chat boleh juga ya, silakan. Oke, udah ada jawaban masuk 1 di chat. Silakan yang lain, Mister tunggu. Jawaban Aura benar. Siti Nurhalisa benar, Nurjana benar. Oke. Great. Nah, tinggal kita lihat aja ya kalau kayak gini ya. Di dalam ini ada gas apa saja? Oh, yang hitam A, yang merah B, yang hijau C. Oh, berarti ada tiga-tiganya. Maka tekanan total itu adalah tekanan parsial A, tambah tekanan parsial B, ditambah tekanan parsial C. Nah, ini namanya masih A, B, C ya. Sekarang coba kita menamainya dengan rumus kimia. Gitu. Nah, ini misalnya. Yang hitam itu N2, yang merah O2. Sama kayak tadi, menyatakan tekanan parsial N2, itu adalah simbolnya P N2. Kalau O2 berarti P O2. Jadi tekanan total, kalau untuk kasus ini ya, PN2 ditambah PO2. Nah ya, karena ada N2 sama O2 nih di dalam wadah. Sekarang kalau kayak gini, gimana menyatakan tekanan parsialnya? Ya, tekanan parsial, tekanan total, sorry. Gimana menyatakan P totalnya? PNO2 tambah pH2. PNO2 tambah pH2. Good. PNO2 tambah pH2. Yang ini? PNH3 plus PO2 plus pH2. Nah, sip, good. Kalau ada 3 ya udah tulis 3-3-nya. Kalau mau ada 5, 10 tulis semua pokoknya. Nah, ini konsep dari tekanan total dan tekanan parsial. Karena ini penjumlahan ya, ini boleh dibalik-balik nih. Boleh PO2 dulu, pH2 dulu, plus PNH3 gitu juga boleh. P total. Boleh dibalik-balik ya. Nah, sekarang kita balik ke sini. Nah, kalau kasusnya kayak gini kan tadi udah kita bahas P totalnya adalah PN2 tambah PO2. Nah, sekarang kita agak exercise pakai hitung-hitungan ya. Nah, ini coba. Silakan bisa dijawab di kolom chat boleh, biar Mister bisa cek satu persatu. Dalam suatu wadah tertutup terdapat campuran gas N2 dan O2
dengan tekanan total sebesar 3 atm. Jika tekanan parsial N2 adalah 1 atm, maka berapa tekanan parsial O2? Oke, baru ada satu jawaban yang masuk. Oke, baik. Jana, Dila, Aura, good job. Rizka, oke, sip. Nah, ini yang Mr. Lingkari ini, yang tadi kalian tentukan ya, P total itu berarti gimana menyatakannya? Nah, ini adalah jadi rumus nih sekarang. Untuk kasus yang campuran N2 sama O2 doang. Jadi untuk menghitungnya, kita bisa nih, lihat rumusnya dulu. P totalnya adalah 3, kita masukin. PN2-nya 1, plus PO2 ditanya. Nah, tinggal PO2, 3 min 1 sama dengan 2. Jangan lupa satuannya, ATM ya. Sesuaikan di soal. Kalau ini, terdapat campuran gas N2 dan O2 dengan tekanan total sebesar 5 atm. Jika tekanan parsial O2 adalah 1 atm, maka berapa tekanan parsial N2? Oke, Aura, Nurjana, Eka, Siti Nurhalisoh, Alfa, Rizka, Dila, oke sip, great. Easy ya, 4. Tinggal pakai aja rumus yang sudah kalian buat. Yang ini? Nurjana, Alfa, Aura, Dila, oke. Siti Nurhalisoh, oke. Oke, so far jawabannya udah sama semua ya. Jawabannya adalah 2,5 atm dan itu benar. ATM. Nah, mungkin kalian memiliki cara yang beda-beda. Nah, namun di sini saya akan menunjukkan cara yang matematisnya ya. Kayak gimana sih kalau matematisnya? Nah, sama kayak tadi. P total, rumusnya ditulis, Mister pindahkan di sini ya. PN2 ditambah PO2. P totalnya adalah 5. Ya. Jika tekanan parsial O2 sama dengan tekanan parsial N2, berarti kita punya persamaan lain nih. Persamaan yang kedua. Kita kasih warna beda deh. Nah, ini. Dari soal kita dapat rumus ini. PO2 sama dengan PN2. Nah, ini gimana nih selanjutnya? Nah, masukkan ke sini, substitusi ke rumus yang warna merah. Jadi hasilkan P total ya tetap P total, PN2 tetap PN2 plus PO2 ternyata sama dengan PN2. Nah, ini. Di P total sama dengan PN2 tambah PN2. Kalau kita tulis ulang jadinya P total sama dengan PN2 tambah PN2. Berarti 2 kali PN2. Kita tinggal masukkan nih angkanya. P totalnya adalah 5 sama dengan 2PN2 atau kita bisa balik 2PN2 sama dengan 5. Sehingga PN2-nya adalah 5/2 atau 2,5. Gitu ya, ini cara matematisnya. Mungkin kalian bisa pakai cara yang lain bebas, tapi ini bisa menggunakan cara matematisnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin operasi matematisnya meskipun
cara kalian beda mungkin ya. Barangkali kalian melihat cara ini, ada yang kalian nggak paham, silakan ditanyakan. Langsung voice aja ya kalau nanya ya, biar langsung. Well, kalau nggak ada pertanyaan, if there is no question about it, let's continue then. Ini ada tekanan parsial. Nah, kan tema kita ini kesetimbangan kimia nih, ada reaksi kesetimbangan. Apa hubungannya nih tekanan parsial sama reaksi kesetimbangan? Gitu. Nah, mari kita lihat sekarang bagian reaksi. Nah, jadi misal suatu wadah, di dalamnya terdapat molekul-molekul yang mengalami reaksi ini nih. N2O4 menjadi 2NO2. Kalau terjadi reaksi kayak gini, berarti di dalam wadah ini ada gas apa saja? Ada N2O4 sama 2NO2. Ada N2O4 sama NO2 ya. Oh iya, NO2. Jadi 2 ini adalah koefisien. Kalau nama zatnya ya tetap NO2 gitu ya. Ada 2, berarti P totalnya adalah ya tinggal ditulis P N2O4 ditambah P NO2. Nah, gini ya, P total. Jadi kita lihat dulu di reaksi kimia ini mana yang fasenya gas. Nah, kalau yang ini, gimana menyatakan P totalnya? Silakan. Boleh ditulis di kolom chat, boleh lewat voice langsung. Reaksinya sekarang kayak gitu, berarti P totalnya gimana ya menyatakannya? Boleh lewat voice, boleh lewat chat, silakan. Mister tunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan. Mungkin bagian confusion atau kebingungan. Ini dapatnya N2O4 sama NO2 tadi gimana, Sir? Ini caranya gimana? Berarti yang itu pH2O ditambah pH2 ditambah PO2. Oke, pH2O tambah pH2 tambah PO2. Mister tulis dulu ya. Nah, kita diskusikan habis ini. pH2O plus pH2 plus PO2. Nah, tekanan parsial atau tekanan parsial itu hanya dimiliki oleh yang fasenya gas. Coba dari reaksi ini yang fasenya gas apa aja? H2 sama O2. H2 sama O2. Berarti P total yang benar adalah hanya H2 sama O2. Nah, gitu ya. Jadi H2-nya H2O-nya nggak ikut nih. Karena dia liquid. Nih. Yang kita ikutkan hanya yang fasenya gas. Oke, dapat ya? Sekarang kalau misalkan ini reaksinya, berarti P totalnya apa nih? Boleh tulis di kolom chat. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan ya. Naura, good. Katanya jawaban yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Rizka, oke. Nah, untuk menyatakan P total, lihat dulu ya di reaksi ini.
Siapa aja yang fasenya gas? Siti Nurholisoh benar. Miftah Eka coba cek lagi, mungkin ada salah ketik di situ. Aufa benar, good. Iya, chat Dila belum masuk Dila. Coba bisa di ini lagi, diulangi lagi. Oh ya, benar-benar. Oke. Baik, ini Mister sekarang bahasnya yang paling kanan ya, pada paling kanan ya. Kalau jawaban Eka itu benar untuk yang jawaban yang reaksi yang di tengah. Sekarang kalau yang di kanan, kita lihat siapa aja gasnya. Kita lihat simbolnya. Oh ini G. Oh ini G. Ada lagi nggak yang G? Oh nggak ada. Berarti hanya ada NH3 sama H2 nih. Maka P totalnya bisa kita nyalakan dengan PNH3 plus PH2. Gitu ya. Nah nanti sama prinsipnya. Kalau reaksi yang kayak gini berarti P totalnya rumusnya seperti itu. Dilihat yang gasnya doang. Coba kalau misal hitungan. Yang pertama ini. Jawabannya berapa nih? Tekanan total wadahnya 3 atm. Tekanan parsial H2 itu 1 atm. Berarti O2-nya berapa? Oke, Aura, Rizka, Eka. Sip, bener ya. 2 atm. Pakai aja rumus yang ini. Kalau yang ini, Aura, Siti Nurholisoh, Rizka, Miftah, Ova, sip, good. 4 atm ya. Tinggal pakai aja rumus yang ini. Yang ketiga sekarang. Alfa, Aura, Rizka, Dila, Miftah, oke, well done. 2,5 atm ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi ini hubungannya tekanan parsial dengan reaksi kesetimbangan ya, yang kita bahas. Kalau nggak ada pertanyaan, nah siapkan buku catatan kalian untuk mengerjakan ini. Silakan dikerjakan, Mister kasih waktu 7 menit. Jawabannya saja, bukan jawabannya, maksudnya langsung cara dan jawaban aja, kalau perlu cara ya. Di buku catatan nanti kalian tinggal foto, upload di GC. Nanti Mister buatkan kolom submission ya. Silakan dikerjakan. 7 menit. Baca soalnya dengan teliti, data apa saja yang diketahui di situ. Kalau ada kesulitan atau istilah, atau sesuatu yang mengganjal bisa langsung ditanyakan ya. Bisa lewat chat atau lewat voice langsung. Six minutes left.
Soalnya tidak perlu ditulis, langsung jawaban plus caranya. Kita kan Mister ini kok, Mister Pos DGC. Four minutes left. Baca soalnya dengan seksama dan teliti, data apa saja yang ada di soal, yang nanti bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Two minutes left. Okay, 1 minute left.
Oke, time is up. Pas sudah 10.40 juga. Sebelum kita tutup kelas kita hari ini, ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti kalau misalkan masih ada kesulitan terkait soal ini ya, bisa tanyakan Mister ke WA atau hal-hal yang kurang yakin, yang kurang yakin. So, any question? Okay, if there is no question, I'd like you to write some reflection. What have you learned today? What have you learned today? And which part do you think the most difficult? Di kolom chat private ya, silakan. Before we close the class. What have you learned today? Which part do you think the most difficult? Kalau nggak ada yang sulit, bisa ya, easy semua ya. Oh, yang sulit yang soal E tadi. Oke, baik. Nanti bisa ditanyakan lewat WA ya, yang tadi soal tadi ada kesulitan. Well, thank you for coming. Thank you for joining the class. I hope with this session, you found a new things, even though it is insignificant for now, but maybe, and at some time it will be beneficial for you guys. Well, thank you for coming on time and in time. Let's close our class today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Thank you, sir. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Welcome.